Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah billadzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa ini dalam program Nunggu Beduk pada kali ini, semoga senantiasa Allah curahkan rahmat serta keberkahan kepada kita semuanya, serta juga Allah berikan kesehatan yang prima serta luar biasa kepada kita semuanya, serta Allah berikan kesehatan baik badan kita, kesehatan jiwa kita, serta kesehatan finansial kita. Salam dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga juga tercurah pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta insan-insan pengamal magnet ilmu magnet rezeki atau komunitas ilmu magnet rezeki, komunitas magnet rezeki Barsela pada khususnya. Semoga kita senantiasa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukankah ketika kita bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Baik ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang luar biasa ini ya, mari sama-sama kita sambil nunggu beduk ya, sambil menunggu kita berbuka puasa. Mari sama-sama kita menambah khazanah ilmu kita, menambah 1-2 keilmuan kita, yaitu berupa membaca 1-2 hadis dan ya mungkin 1-2 ayat Al-Quran. Baik, pada sore hari ini ya, kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu tentang keutamaan menanti sholat. Nah, ternyata ya, menanti-nanti waktu sholat itu sesuatu yang luar biasa. Ya, selain kita mendapatkan sholat senantiasa di awal waktu, ya tentu ada banyak keutamaan ya ketika kita sholat di awal waktu. Tentu Allah juga akan memberikan ampunan kepada kita semua. Bahkan malaikat yang akan mendoakan kepada kita semuanya, yaitu mendoakan ampunan serta mendoakan rahmat bagi kita semuanya. Baik, kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salati ma damati salati tahbisu la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi illa shalah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang dari kalian terus menerus berada dalam sholat selagi sholatlah yang menahannya. Tiada yang menahannya untuk pulang ke rumahnya selain sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa penjelasan hadis daripada hadis tersebut? Bahwa hadis ini menjelaskan keutamaan menunggu sholat berjamaah. Pahala orang yang benar-benar menunggu sholat berjamaah sama dengan pahala orang yang mengerjakan sholat. Ya, di hadisnya sebelumnya dijelaskan bahwa pahala orang yang menunggu waktu sholat maka akan mendapatkan pahala sebesar sholat itu juga. Makanya bisa dapat double pahala, yaitu pahala yang berlipat-lipat. Inilah, kita menunggu waktu sholat, kemudian kita sholat, maka kita akan mendapatkan double pahala. Kemudian di hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat memintakan ampun dan rahmat untuk seseorang selagi orang tersebut berada tempat sholat yang baru diselesaikannya, dengan syarat dia tidak berhadas. Artinya dalam artian dia tetap bersuci. Malaikat mengucapkan doa, Allahumma firlahu, Allahumma rhamhu. Ya, malaikat mengucapkan doa, Allahumma firlahu, Allahumma rhamhu. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Ya, ini malaikat yang mendoakan kita ketika kita selepas sholat ya, kemudian kita menanti ya. Menanti di sini bukan hanya di awal, tapi juga kita menanti di akhir ya. Jangan tergesa-gesa untuk cepat-cepat pulang ya. Setelah sholat ya, kita zikir sebentar, kita menunggu ya. Kenapa? Karena malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah,
Agar malaikat banyak mendoakan baik guru kita diperintahkan memperpanjang waktu duduk setelah sholat. Nah ini ini agar malaikat banyak mendoakan baik untuk kita ya, agar malaikat itu banyak mendoakan kebaikan untuk kita, maka ya kita diperintahkan untuk memperpanjang waktu duduk setelah sholat ya, setelah di awal kita menanti waktu sholat ya, minimal 5 menit sebelum waktu azan ya, dan ya setidaknya lah 5 menit lah setelah kita sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat ba'diyah. Nah ini yang terakhir nih, dari Anas radhiyallahu an berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW menunda sholat isya sampai tengah malam. Selesai sholat, beliau menatap kami dan bersabda, orang-orang telah sholat dan telah tidur. Kalian diberi pahala sholat selama kalian menunggu sholat. Jadi selama menunggu waktu sholat itu kalian ya diberi pahala selama kalian menunggu waktu sholat. Nah ini apa penjelasan hadisnya? Karena ini memang harus ada penjelasan ya, bahwa ada boleh menunda jamaah sholat isya hingga tengah malam. Ada dibolehkan ya, tapi bukan harus dikerjakan terus menerus. Pahala orang yang menunggu sholat berjamaah lebih besar dibandingkan orang yang melakukan sholat wajib sendirian. Kemudian penjelasan yang ketiga, melakukan sholat wajib berjamaah di awal waktu lebih baik dibandingkan menundanya, karena sering dilakukan Rasulullah SAW adalah berjamaah di awal waktu, sedangkan menunggu sholat wajib berjamaah hanya terjadi beberapa kali saja. Jadi baginda Rasul lebih sering ya, atau memang sangat sering itu sholat berjamaah di awal waktu, sedangkan yang menunda itu hanya terjadi beberapa kali saja. Itu hanya untuk memberikan ya pengajaran, memberikan ya kompensasi ya, supaya ada keringanan-keringanan ya bagi yang mungkin ada acara ya, boleh menunda waktu isya itu sampai ya tengah malam. Meskipun demikian, ini bukan sesuatu yang dianjurkan, maka yang lebih dianjurkan adalah kita melaksanakan sholat itu berjamaah di awal waktu. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pembacaan 1-2 hadis tadi dapat menambah keimanan kita, dapat menambah hasanah keilmuan kita, bahwa keutamaan menunggu waktu sholat baik sebelum maupun sesudah itu merupakan sesuatu yang sangat amat dahsyat. Malaikat yang akan mendoakan kita, serta malaikat yang akan memohon ampunan kepada kita, serta malaikat yang akan mendoakan rahmat serta kebaikan-kebaikan untuk kita. Semoga kita semuanya ya di Ramadan kali ini senantiasa bisa lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Semoga juga tahun berikutnya lebih baik dari tahun ke tahun tentunya. Semoga ini bisa menjadi ya strong way bagi kita semuanya, alasan yang sangat kuat bagi kita semuanya untuk senantiasa bisa menunggu-nunggu waktu sholat baik di awal maupun di akhir. Ya memang dunia ini tempat ya persinggahan, dunia ini tempat senda gurau, maka sholat inilah menjadi tolak ukur utama. Sholat inilah yang menjadi titik iman yang sesungguhnya. Maka jikalaupun kita ada bekerja, jikalaupun kita ada aktivitas yang lain, baik itu menanam, bekerja di kantor atau berdagang, maka itu semua dalam upaya apa? Upaya untuk menunggu-nunggu waktu sholat. Mungkin kita yang ada kerja sebagai ya tukang panen misalkan, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu manennya itu adalah dalam upaya menunggu waktu sholat. Demikian juga bagi orang yang bekerja di perkantoran ya, lebih mudah lagi kita senantiasa menjaga waktu wudhu kita, menjaga kesucian kita, menjaga wudhu kita. Nah ini dalam upaya apa? Kerja kita adalah menunggu-nunggu waktu sholat. Demikian juga nih bagi teman-teman yang ya mungkin hari-harinya dari kedai kopi ke kedai kopi, maka duduknya di kedai kopi itu ya tentu jangan membicarakan hal yang gosip ya. Yang kita bicarakan adalah suatu kebaikan demi kebaikan. Maka apa yang kita lakukan adalah duduknya kita di kedai kopi adalah upaya kita menunggu-nunggu waktu sholat. Sama halnya dengan seorang sopir misalkan ketika perjalanan dari Aceh Singkil ataupun dari Aceh menuju ke Medan, maka itu dalam upaya adalah untuk menunggu waktu sholat. Sambil menunggu waktu sholat dia mengendarai kendaraannya, baik itu membawa CPO, membawa sawit, membawa barang. Maka di mana ada sholat berjamaah di masjid, maka
sebisa mungkin 5 menit sebelum azan kita sudah singgah, ya minimal mungkin ya. Kita jangan sampai masbuk ya. Bila perlu ya, ketika memang kita sedang safar ya, ada jeda sekitar 10 ya atau setengah jam itu sudah mulai mencari di mana titik lokasi masjid terdekat. Baik ayah bunda bang kakak serta ya insan-insan komunitas Makan dan Rezeki, semoga ya kita senantiasa menjadi lebih baik lah intinya ya, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari tahun ke tahun. Semoga ini menjadi suatu strong way yang sangat kuat bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga sholat kita tepat di awal waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Baik, semoga ya puasa ini menambah keberkahan untuk kita semuanya. Baik, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa di sore hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.